Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Amalia dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad qard. Qard adalah sebuah pinjaman yang diberikan oleh seseorang atau pemberi pinjaman kepada pihak lain atau penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan jumlah pinjaman yang sama pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan lain. Ada juga tujuannya, yaitu untuk saling tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan finansial bagi pemberi pinjaman. Ada juga salah satu dasar hukum akad qard adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melimpahkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut maksud meminjami Allah adalah mengimpakkan hartanya di jalan Allah dan telah dijelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman dengan niat atau tujuan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan berlipat-lipat ganda. Dalam qard juga memiliki syarat dan rukun. Syarat dan rukun yang pertama adalah barang atau utang atau juga bisa disebut dengan mauqud alaih, di mana barang dalam qard adalah barang yang bisa diakad salam. Ketika barang tersebut bisa diakad salam, maka barang tersebutlah bisa dihutangkan atau akad qard tersebut dianggap sah. Syarat dan rukun yang kedua adalah adanya peminjam atau bisa disebut juga dengan mutaqarid, di mana peminjam ini adalah seorang ahliyah muamalah yang artinya orang tersebut sudah balik, berakal sehat dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperbolehkan mengatur hartanya sendiri. Syarat dan rukun yang ketiga adalah adanya pemberi pinjaman atau juga bisa disebut dengan mukrid, di mana pemberi pinjaman atau mukrid adalah seorang ahli at-tabarru atau layak bersosial. Dalam akad qard, pemberi pinjaman harus meminjamkan dananya atau hartanya dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Syarat dan rukun yang keempat adalah ijab qabul atau syigot, di mana dalam ijab qabul ini harus ada profesi ijab qabul, di mana ijab qabul ini harus diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak atau meminimalisirkan adanya kesalahtidapahaman. Dalam qard juga memiliki prinsip. Prinsip yang pertama adalah tanpanya ada bunga atau riba, di mana dalam konteks qard dalam fikih Islam ditegaskan melarang adanya riba atau bunga, sehingga pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau tambahan lain, apalagi dengan persentase yang pada umumnya berlaku dalam pinjaman konvensional. Prinsip yang kedua, tidak ada keuntungan, di mana pinjaman ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau tambahan lain. Prinsip yang ketiga yaitu transaksi sukarela dan fair, di mana qard ini merupakan bentuk pinjaman yang diberikan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain, di mana pemberi pinjaman ini harus ikhlas meminjamkan kepada seseorang yang membutuhkan atau yang sedang kesulitan ekonomi. Prinsip yang keempat adalah pengembalian sesuai dengan kesepakatan, di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang sama pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada pengurangan atau penambahan jumlah pinjaman, kecuali dalam perjanjian atau kesepakatan dua belah pihak. Misalnya, pengembalian lebih cepat atau cara pengembaliannya lebih fleksibel. Qard memiliki peran penting dalam konteks sosial maupun sistem perbankan syariah. Qard memiliki manfaat dalam konteks sosial, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kesolidaritasan dalam masyarakat. Ada 4 peran qard dalam konteks sosial.
Peran yang pertama adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, di mana kode ini meyakinkan individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan tanpa adanya bunga. Hal ini sangat penting untuk meringankan beban mereka yang sedang kesulitan ekonomi. Yang kedua yaitu untuk mempererat ikatan sosial, di mana konsep kode ini menciptakan rasa saling bantu, rasa solidaritas, dan memperkuat ikatan sosial. Karena pemberi pinjaman ini tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk saling membantu. Peran yang ketiga yaitu untuk mengurangi kemiskinan. Dengan adanya pinjaman tanpa bunga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan akses individu terhadap sumber daya yang mereka butuhkan tanpa adanya sistem bunga. Peran yang keempat adalah memberikan keadilan dan kesejahteraan, di mana KOD merupakan instrumen keuangan yang adil karena tidak ada pihak yang diuntungkan secara eksploitatif. Ada juga peran penting KOD dalam sistem perbankan syariah, di mana KOD ini digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip syariat yang menekankan keadilan dan kesejahteraan. Peran yang pertama yaitu instrumen pembiayaan sosial, di mana bank syariah dapat memberikan pinjaman kepada mereka yang sedang membutuhkan, seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, atau kebutuhan lain-lainnya. Peran yang kedua yaitu fasilitas pembiayaan mikro. Dalam beberapa bank syariah menggunakan KOD untuk menyediakan fasilitas pembiayaan mikro untuk pengusaha kecil atau individu yang tidak dapat mengakses pinjaman konvensional. Ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka tanpa ada sistem bunga. Prinsip yang ketiga yang terakhir yaitu penguatan keadilan dan kesejahteraan. Dalam perbankan syariah, semua transaksi harus bebas dari namanya bunga atau riba. Dan KOD-lah yang memastikan bahwa pinjaman ini tidak ada unsur riba. Ini sejalan dengan sistem perbankan syariah, di mana untuk memastikan semua transaksi keuangan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kesimpulannya yaitu KOD adalah sebuah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada yang membutuhkan tanpa ada unsur riba dan bertujuan untuk saling tolong-menolong dan menciptakan rasa solidaritas. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.